Semangat pagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua sehat selalu ya. Perkenalkan, nama Ibu Bu Nadia. Hari ini Ibu akan menemani anak-anak di Erlangga Classroom. Erlangga Classroom adalah sebuah kelas virtual yang akan mendampingi siswa untuk belajar dari rumah. Anak-anak, selama belajar dari rumah, anak-anak tetap perlu menjaga kesehatan ya. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga protokol kesehatan lainnya. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Betul, hari ini kita akan mengenal binatang herbivora, karnivora, dan omnivora. Sebelum kita belajar, kita bernyanyi dulu bersama-sama ya. Sudah siap untuk bernyanyi bersama? Oke, kita sudah nyanyi bersama. Sekarang sudah siap untuk belajar? Oke, sudah siap ya. Sekarang kita akan belajar binatang herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, anak-anak ada yang tahu tidak binatang herbivora itu apa ya? Betul, binatang herbivora adalah binatang yang memakan tumbuhan. Nah, anak-anak, coba lihat di sini ada gambar apa ya? Betul, gajah. Nah, anak-anak, kenapa sih gajah disebut binatang herbivora? Karena gajah memakan tumbuh-tumbuhan, yaitu rumput, dedaunan, ranting, akar, buah, dan juga bunga. Dan anak-anak perlu ketahui bahwa gajah bisa makan 140 sampai 270 kilo per harinya. Wah, banyak sekali ya makanannya gajah. Selanjutnya, ada apa ini? Badannya besar, berkaki 4. Namanya kudanil. Kudanil, kenapa ya disebut binatang herbivora? Iya, karena kudanil juga memakan rumput-rumput pendek, kemudian ilalang, dan juga buah-buahan. Dan teman-teman, kudanil biasanya mencari makanan pada malam hari. Kenapa? Karena kulit kudanil sangat sensitif terkena sinar matahari. Selanjutnya, hewan apa ini? Ada yang tahu? Betul, unta. Nah, unta juga disebut binatang herbivora karena unta memakan rumput-rumputan, daun-daunan, dan juga sereal anak-anak.
Oke, binatang selanjutnya. Nah, kita sering lihat nih, suaranya mo. Kemudian dagingnya bisa kita makan, susunya bisa kita minum. Ada yang tahu apa ini namanya? Betul, sapi. Nah, sapi disebut binatang herbivora karena sapi memakan rumput-rumputan, jerami, dan juga ilalang. Selanjutnya nih, ada yang tahu ini apa? Betul, kuda. Kuda juga disebut binatang herbivora karena kuda juga memakan rumput dan jerami. Dan perlu anak-anak ketahui bahwa kuda bisa mengkonsumsi makanannya 7 sampai 9 kilo per hari. Wah, banyak sekali ya makanan kuda. Nah, binatang herbivora lainnya, nih, ada apa ini ya? Betul, kambing. Suaranya mbe. Kambing disebut binatang herbivora karena kambing juga memakan rumput-rumputan yang kering, jerami yang kering juga. Oke, selanjutnya apa nih? Ada tanduknya berkaki 4. Biasanya kita banyak temuinnya di kebun binatang. Ada yang tahu ini apa? Betul, rusa. Nah, rusa disebut binatang herbivora karena rusa itu memakan rumput-rumputan, dedaunan, kemudian wortel, kemudian sawi, dan juga rusa suka makan pisang. Nah, selanjutnya apa ini? Dia biasanya melompat dan anak-anak, iya betul, kelinci. Nah, kan kalau kita ya biasanya tahu kalau kelinci makannya wortel. Tapi ternyata kelinci juga bisa makan makanan yang lain. Seperti ubi, brokoli, jagung, tomat, dan juga apel. Wah, banyak sekali ya kelinci ternyata makanannya. Nah, hewan selanjutnya apa nih? Wah, lehernya sangat panjang. Ada yang tahu ini apa? Betul, jerapah. Jerapah ini disebut hewan herbivora karena jerapah juga memakan dedaunan. Tapi biasanya jerapah itu makannya di pohon-pohon yang tinggi karena kan lehernya saja panjang. Contoh pohonnya itu ada pohon akasia, ada pohon mimosa, pohon aprikot, dan lain-lainnya. Nah, binatang herbivora yang ini, ada yang tahu ini apa? Berbulu tebal. Apa namanya? Betul, domba. Nah, domba disebut binatang herbivora karena domba juga memakan rumput-rumputan, biji-bijian, dan juga kacang-kacangan. Nah, sekarang yuk kita pasangkan nama dengan gambar yang tepat. Nah, ini rusa, R-U-S-A. Yang mana gambar rusa ya? Yang mana ya? Oke, betul. Rusa yang mempunyai tanduk. Oke, pinter anak-anak. Selanjutnya, sapi. S-A-P-I. Yang mana ya? Sapi itu menghasilkan daging dan susu. Suaranya mo. Betul, yang berwarna putih. Oke, selanjutnya kuda Nil. Tadi nih hewan yang kulitnya sensitif ketika terkena sinar matahari. Yang mana? Betul, yang berwarna abu-abu. Selanjutnya, gajah. G-A-J-A-H. Gajah. Nah, yang mana tadi? Hewan yang bisa makan 140 sampai 270 kilo per hari. Yang mana ya? Badannya besar.
Betul. Selanjutnya kelinci. Kelinci. Mah, betul. Hebat anak-anak di rumah ya. Pintar-pintar semuanya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal binatang karnivora. Binatang karnivora itu adalah binatang yang memakan daging. Biasanya binatang karnivora ini disebut dengan binatang buas. Teman-teman, kita ini ketika melihat hewan-hewan ini itu harus berhati-hati karena ini bisa membahayakan diri kita karena hewan karnivora ini memakan daging. Kalau nanti dia lapar ngelihat kita bisa diterkam, dimakan juga kitanya. Oke, yang pertama, lihat badannya besar, ya kan? Terus badannya juga ada duri-durinya, giginya tajam. Apa namanya? Betul, buaya. Nah, anak-anak, buaya ini dia ketika makan itu tidak dikunyah, tapi langsung ditelan. Dengan cara bagaimana? Menerkam dari belakang, kemudian makanannya ditarik ke air supaya si daging makanannya itu mati. Jadi bisa mudah didapatkan oleh buaya. Kemudian selanjutnya ada apa ini? Betul, macan. Macan juga memakan daging. Nah, maka macan bagaimana ya cara mendapatkan makanannya? Nah, macan ini dia mengintai dari belakang mangsanya. Kemudian ketika mangsanya sudah diam, dia berlari, kemudian menerkam. Diterkam dengan jari-jarinya yang panjang, kemudian langsung dimakan oleh si macan tersebut. Selanjutnya, binatang apa ini? Ada yang tahu ini apa? Betul, serigala. Nah, serigala ini punya keunikan saat dia memakan. Apa? Dia itu memakan sisa daging yang telah teman-temannya itu dapatkan. Misalnya nih si macan sama si singa sama si buaya itu masih ada sisa makanannya. Nah, di saat musim dingin, serigala itu makan hasil dari sisaan dari para binatang-binatang yang lain. Nah, itu dia serigala. Kemudian nih, ada apa lagi nih? Bunyinya biasanya suka banyak di semak-semak hutan. Ada yang tahu ini apa? Betul, ular. Nah, anak-anak, ular ini juga sama seperti buaya. Dia tidak dikunyah. Ketika ada mangsanya, dia langsung dililit dulu, kemudian langsung dimakan oleh mulutnya. Karena lidahnya itu sangat tajam. Jadi mudah sekali untuk para mangsanya itu mati ketika dimakan oleh si ular tersebut. Selanjutnya nih apa ini? Ada yang tahu ini? Betul, singa. Nah, singa ini juga dia ketika mencari makan itu berburu bersama kelompoknya. Dan biasanya singa ini yang mencari makan adalah singa betinanya. Itu anak-anak. Nah, sekarang yuk kita hitung banyak gambar binatang, lalu kita lingkari bilangan yang sesuai. Kita mulai dulu ya dari buaya. Kita hitung buayanya bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada berapa buayanya? Ada 12. Nah, kira-kira yang mana nih 12? 1 dan 2. Oke, kita lingkarin bersama-sama ya. 1, 2, 3.
Nah, ternyata yang tengah ya. Oke, sekarang kita mau menghitung macan. Macannya ada berapa nih? Kita hitung bersama-sama ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, 12, 13, 14, 15, 16. Ada berapa? 16. Yang mana ya 16 ya? Yang atas, yang tengah, atau yang bawah? Betul, yang atas angka 1 dan angka 6. Selanjutnya, ular. Kita hitung ya, ularnya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ularnya ada 15. Kira-kira yang mana ya angka 15 ya? Yang atas, yang tengah, atau yang bawah? Betul, 1 dan 5. Yang tengah. Wah, hebat sekali anak-anak di rumah ya. Sekarang kita hitung serigalanya. Oke, kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, ada 14. Kira-kira angka 14 yang mana ya? Betul, 1 dan 4. Wah, pintar sekali ya anak-anak. Selanjutnya kita akan membahas binatang omnivora. Ada yang tahu binatang omnivora itu apa? Ya, binatang omnivora adalah binatang yang memakan tumbuhan dan juga daging. Oke, yang pertama ini ada apa ini? Suaranya kukuruyuk, berkaki 2. Dagingnya bisa kita makan dan juga menghasilkan telur. Ada yang tahu apa? Betul, ayam. Nah, anak-anak, kenapa ya ayam disebut binatang omnivora? Ya, karena ayam memakan ampas padi, gandum, pelet, sayur-sayuran, dan juga cacing-cacing kecil. Nah, ini ada yang tahu nih apa? Betul, kura-kura. Nah, kura-kura disebut binatang omnivora karena 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 kura-kura memakan daging sapi, telur, kemudian buah-buahan, dan juga sayur-sayuran, kemudian juga serangga, cacing, dan juga udang. Nah, selanjutnya ada binatang bebek. Suaranya gimana? Ada yang tahu suara bebek gimana? Wek, 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 wek. Betul. Nah, kenapa ya bebek disebut binatang omnivora? Ya, karena bebek memakan ampas tahu, jagung, dan juga tepung ikan. Oke, selanjutnya ada apa ini? Suaranya a a. Nah, oke, selanjutnya ini ada monyet. Nah, monyet itu biasanya kita kenal dengan makanannya itu adalah pisang. Padahal monyet itu banyak sekali makanannya. Ada apa saja? Ada jeruk, ada bengkoang,
kemudian juga ada daging-dagingan juga. Nah, selanjutnya ada apa ini? Betul, tikus. Nah, tikus disebut binatang omnivora karena tikus memakan daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga roti. Wah, banyak sekali ya makanan tikus. Dan tikus bisa kita temui di got atau di tempat yang kotor. Selanjutnya ada gagak. Nah, gagak disebut binatang omnivora karena gagak juga memakan telur rebus, pisang, pepaya, daging ayam, dan juga kacang tanah. Nah, anak-anak, bantu binatang menemukan jalan menuju makanannya. Nah, di sini ada kura-kura, ada buaya, dan juga ada sapi. Nah, sekarang kita mulai dulu ya untuk kura-kura. Nah, kura-kura di sini nih. Mau ke sini ada tanaman dan juga ada daging. Kita maju dulu. Udah siap? Ngeng. Nah, setelah ini kura-kura kemana ya? Ke atas atau ke bawah? Karena di depan sudah tidak ada jalan. Betul, kura-kura ke bawah. Nah, kira-kira nih kura-kura harus maju atau mundur? Kalau mundur nanti dimakan sama buaya. Kira-kira kemana ya? Betul, harus ke depan. Maju ke depan. Nah, buaya bingung. Buaya mau lurus ke depan atau ke bawah atau ke belakang? Ya, betul, kura-kura itu ke bawah. Selanjutnya, kura-kura bingung nih, mau kemana ya? Betul, ke depan dan sampai deh buaya dan kura-kura bisa makan deh kura-kuranya. Selanjutnya, buaya. Buaya lapar. Dia ingin makan, ingin mencari daging. Yang mana ya kira-kira ya jalannya ya? Lurus dulu. Terus kemana lagi buayanya? Betul, ke bawah. Terus buaya bingung. Mau maju ke depan atau mundur ke belakang atau ke atas ya? Iya, buayanya mundur dulu. Kemudian kemana lagi? Ke bawah dan hop langsung dimakan dagingnya sama buaya. Selanjutnya ada sapi. Nah, sapi ingin makan rumput. Sekarang sapi jalan lurus, kemudian kemana ya? Ke belakang, ke depan, atau ke atas? Betul, sapi ke atas. Setelah itu sapi kemana lagi? Betul, ke depan dan ke atas sampai deh sapi untuk makan. Nyam, 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 nyam. Akhirnya kura-kura, buaya, dan sapi sudah menemukan makanannya. Nah, selanjutnya kita anak-anak yang punya lembar kreasi mengenal sains boleh dibuka halaman 11. Kita akan mengelompokkan herbivora, karnivora, dan juga omnivora. Sekarang kita gunting dulu ya. Sudah digunting? Oke, sudah. Nah, kita bagi dua dulu guntingnya. Nah, kalau sudah, kita gunting masing-masing. Nah, gunting, digunting, digunting, dan digunting. Nah, sekarang kita akan mengelompokkan herbivora terlebih dahulu. Kira-kira herbivora itu apa sama apa ya? Betul, domba dan jerapah. Yuk, kita tempel ya domba dan jerapahnya di herbivora. Domba
dan jerapah. Selanjutnya, karnivora. Karnivora itu yang makannya daging. Kira-kira apa ya? Betul, singa dan macan. Selanjutnya, omnivora yang bisa makan daging dan juga bisa makan tumbuhan. Ada ayam dan juga bebek. Betul, wah hebat sekali anak-anak di rumah. Nah, sekarang kita akan membuat kura-kura. Anak-anak boleh menyiapkan 3 kertas origami, kemudian gunting, lem, dan juga spidol. Sudah? Kalau sudah, di sini Bu Nadia punya satu lingkaran besar, kemudian satu lingkaran sedang, dan satu lingkaran kecil. Kita kasih lem dulu, nanti kalau sudah ditempel. Kita mulai dengan lingkaran yang besar terlebih dahulu. Kemudian kita tempel seperti ini. Bisa? Selanjutnya kita ambil lingkaran yang berukuran sedang. Kita kasih lem juga. Kemudian tempelkan di atas yang berwarna biru atau lingkaran besar. Selanjutnya kita kasih yang berukuran paling kecil dan kita tempel di atas yang berukuran sedang. Nah, kita juga sudah menyiapkan setengah lingkaran, ada 4 untuk tangan dan kakinya. Kita tempel untuk tangan dan kakinya. Kita tempel. Dan yang terakhir, kita kasih lingkaran juga untuk kepalanya yang berukuran kecil. Kalau sudah, kita kasih spidol untuk matanya seperti ini. Ditulis jangan lupa kura-kura. Kura-kura. Nah, jadi deh kura-kuranya. Anak-anak bisa mengerjakan bersama ayah dan bunda di rumah ya. Nah, bisa mengerjakan ini di rumah bersama ayah dan bunda. Yang perlu disiapkan adalah tadi apa? Ya, betul. Lingkaran besar, lingkaran sedang, dan lingkaran kecil. Kemudian ada apa ini? Iya, ada kaki dan tangan serta lingkaran kecil lagi untuk kepalanya. Jangan lupa dikasih mata dan tulisan kura-kura. Wah, hebat ya anak-anak di rumah. Nah, anak-anak tadi kita sudah belajar apa saja ya? Betul, kita sudah belajar herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, anak-anak, herbivora tadi ada apa saja ya? Betul, ada gajah, ada kuda nil, ada unta, ada sapi, ada kuda, ada kambing, dan lain-lain. Kalau karnivora ada apa saja ya? Buaya, macan, serigala, ular, dan singa. Kalau omnivora ada apa saja? Betul, ada ayam, ada kura-kura, ada gagak, ada bebek, ada juga monyet. Terima kasih ya anak-anak sudah mengikuti Erlangga Classroom hari ini. Ibu Nadia pamit dulu ya. Sampai jumpa besok. Sampai bertemu lagi di Erlangga Classroom berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.